Kemelut ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo tak ubah benang kusut. Laporan demi laporan, penyidikan, persidangan, amnesti hingga somasi. Cerita terbaru, pernyataan Jokowi, ada orang besar di balik isu ijazah palsu dibalas somasi oleh Roy Suryo. Anggapan Jokowi diuntungkan isu ijazah palsu dijawab, jangan bikin gaduh. Mengapa Jokowi disomasi? Akankah Roy CS tempuh langkah hukum? Saya Davi Pratama, inilah interupsi. Sebut ada orang besar, Jokowi disomasi. Pemirsa, untuk membahas diskusi kita malam hari ini, saya langsung perkenalkan sejumlah narasumber yang berada di panggung interupsi. Di sebelah kanan saya ada Bang Freddy Damanik, Wakil Ketua Umum Relawan Pro Jokowi. Selamat malam Bang Freddy. Selamat malam. Apa kabar Bang? Puji Tuhan baik. Masih semangat ya? Semangat. Masih semangat. Kemudian ada Bang Ade Darmawan, Sekjen Peradi Bersatu. Selamat malam Bang Ade. Selamat malam. Apa Sehat kabar? selalu. Sehat ya? Mantap. Kemudian di sebelah kiri saya ada Mas Roy Suryo, pakar tematika sekaligus pelapor somasi Pak Jokowi, betul ya? Ya. Sibuk sekali hari ini kayaknya, Mas Roy. Enggak, biasa aja. Biasa aja. Emang yang di sana tadi apa kan kembaran saya kan? Emang hanya dia yang boleh punya kembaran. Oke. Oke, nanti kita clear nih siapa nih kembarannya yang dimaksud. Berikutnya ada Bang Rismon Sianipar, ahli digital forensik. Selamat malam Bang Rismon. Ya, sibuk juga ini. Sibuk ya? Ngemis amnesti. Siapa yang dimaksud nih ngemis amnesti? Ada. Oke, nanti kita bahas. Di sini, Ya, di ruangan ini. Oke, nanti kita bahas di panggung ini. Namun sebelumnya saya jelaskan dulu aturan main. Ya. Boleh interupsi, boleh diskusi, tapi nggak boleh pakai emosi. Oke? Ya. Sepakat? Soalnya kalau emosi ntar dieksekusi. Oke, saya ke Mas Roy terlebih dahulu karena dalam tema kita Mas Roy ini melayangkan somasi kepada Pak Jokowi. Apa yang latar belakangnya? Ya, jadi sebenarnya kan dia sendiri sudah bilang ya, orang yang disomasi itu mau pulang ke Solo, mau ngomong cucu, kemudian ya madep, mantep, mandito gitu kan. Itu kan bagusnya begitulah, mantan-mantan kan juga begitu, artinya dilihat kenegarawanannya. Tapi ternyata masih cawe-cawe, masih sibuk, masih apa. Dan ketika semua ini sudah mulai agak kondusif, menyongsong 80 tahun Indonesia merdeka, tiba-tiba dia keluar satu insinuasi, ya insinuatif itu orang itu. Kemudian mengatakan kalau jadi ternyata dia bilang kalau ada orang besar, feeling saya mengatakan, ternyata orang besar itu kemudian kata-kata itu, ini yang dia nggak nyadari. Tanggal 25 Juli disambut oleh para termul. Ya gitu. Termul itu siapa Mas Roy? Ya termasuk salah satu yang ada di ruangan ini tuh, yang pakai baju biru. Ya dulu pakai baju biru. Baju biru? Di satu ruang, di sebelah. Sekarang nggak berani pakai baju biru. Oke. Tadi saya pakai baju biru Mas. Oke. Nah itu. Nah jadi kemudian tuduhan itu ngarah ke salah satu teman juga yang mengatakan partai. Sayang teman itu sekarang yang disebut lagi ngemis-ngemis itu sekarang. Harusnya kan dia masuk kalau dia bilang. Siapa yang ngemis-ngemis itu? Ya dulu yang ramai di sini lah. Oh, oke. Sylvester mati hina. Ya. Oke. Gitu Temannya lah, Bang gitu. Ade ini. Nah jadi artinya kemudian baru tanggal 31 setelah Partai Demokrat saya sebut saja yang kemudian tersinggung. Pak Syarif Hasan sebagai salah satu majelis tingginya mengatakan ayo jelaskan itu siapa. Kalau tidak kita akan lakukan langkah hukum. Nah baru tanggal 31 Juli, artinya kan udah lama hampir seminggu, Jokowi kemudian menjawab, bukan Pak SBY, takut juga dia gitu. Bukan Pak SBY ini maksudnya. Nah ini kan nggak pantas gitu loh. Dan itu sudah jadi gaduh. Maka ketika bikin gaduh, ya teman-teman dari tim advokasi anti, ya kemudian kriminalisasi untuk aktivis dan akademisi, kemudian membuat surat somasi, ya dan itu saya yakin sudah diterima karena sudah dikirimkan sekitar 4-5 hari yang lalu. Alamatnya benar? Alamatnya benar gitu di Jalan Kutai Utara. Bisa dipastikan surat itu diterima langsung dan dibaca? Ya kalau di rumah itu pasti ada orang kan? Oke. Gitu. Jadi ya harus diterima, kalau enggak ya berarti alamatnya palsu atau orangnya palsu. Baik. Ini menarik. Ada orang besar. Nah, saya ke Bang Ade. Bang Ade, kalau tidak salah Anda sempat mengatakan bahwa ada sebenarnya sosok begitu ya di balik isu ijazah palsu. Anda juga menyebut warna biru. Warna biru. Awalnya dari Anda ini kemudian. Akhirnya kita teman-teman media mengkonfirmasi ke sana sini. Ya, jadi kalau mengenai baju biru pada saat itu memang saya memakai baju biru. Dan baju biru itu tidak spesifik adalah satu partai politik. Cuman kalau ada yang tersinggung partai politik, ya mohon maaf.
Tetapi tujuannya orang baju biru, Mas Roy ini sering baju biru kok. Loh, baju saya mah banyak baju biru, baju kuning, baju hijau, ya kan, baju orange. Saya juga pakai jas biru. Ya? Artinya Mas, kalau kita membuat narasi itu, ya tujuannya hanyalah untuk melihat dari pasal-pasal yang kita lihat di media sosial. Nah, ada beberapa memang yang saya lihat bahwa memang ini diorkestrasi. Nah, tetapi kita tidak bisa memastikan bahwa itu adalah salah satu partai tertentu. Namun kalau orang yang berbaju biru, saya akui bahwa itu memang adalah tendensinya kepada seseorang, bukan kepada partai politik. Oh, jadi biru yang Anda maksud bukan partai politik? Betul. Sama dengan Bapak Insinyur Joko Widodo. Pada saat beliau menyampaikan bahwa ada orang besar kan bisa badan yang besar, bisa juga orang besarnya seperti apa. Kan itu analogi berpikir independen dia, individu dia. Tidak bisa kita menghukum. Interupsi. Kita menghukum. Ini wawancara saya Zoom saat itu di Jogja. Dia menyatakan partai politik, ditanyakan apa presenternya. Saya tidak pernah mengatakan partai politik. Warna putar biru, videonya. coba putar videonya. Ditanyakan oleh wartawan, jurnalisnya. Presenternya. Saya tidak pernah bilang politik partai biru. Saya bilang, tidak pernah sesuai dengan baju saya. Saya bilang dalangnya adalah pertanyaannya orang partai yang politik saat itu. Apa yang biru? Jadi judul tema yang kita bahas aja partai politik saat itu kok. Oh, bukan kok. Ada rekamannya. Bukan gimana? Nanti pemirsa aku jadi periksa ya. narasumber sama Bang Rismon kok. Oke. Iya kan? Oke, jadi yang dimaksud siapa sebenarnya Bang Ade? Biru itu siapa? Karena biru ini multitafsir. itu seseorang, itu cukup saya yang tahu dong, individu. Oh iya dong, saya punya individu, hak saya berpikir. Oke, ya kan? artinya itu clear individu, Iya, bukan individu. kelompok, bukan partai kelompok, politik. bukan partai politik. Tapi kalau ada yang tersinggung, ya itu yang saya bingung. Oke. Gitu loh. Apakah sengaja ditarik-tarik atau seperti apa? Kan gitu. Oke. Terus ada satu kelegaan yang kita maksud Partai Biru yang menyampaikan di Partai Demokrat, dia juga sudah mengatakan bahwa loh memang bukan kita, clear sebenarnya. Cuman nggak tahu nih Pak Bang Roy, dia membawa-bawa lagi atau seperti apa? Bukan Tetapi bawa-bawa ada. Sudah pada saat itu juga terjadi diskusi kan di salah satu media juga kan. Akhirnya Dua Jokowi sisi minta itu kan. maaf bukan Pak SBY. Gitu loh. Jadi ya sudah. Jadi intinya gitu tapi kan kelamaan ini. tidak boleh lebih kita, jelasnya kita yang saya laporkan lucu aja lah. somasi yang Nah, nanti dilakukan. biar di depan penyidik ngomongnya. Oh iya, kita siap. Gitu loh. Ya karena kan kalian menuduh kami penghasutan. Peradi bersatu kan? Peradi Bersatu salah satunya Anda advokat kan? public defender, ya, laporan kami. Iya, oleh karena itu karena kalian melaporkan hal itu, kami akan laporkan Anda itu menuduh partai politik. Silakan dibuktikan. Nah ini saya suka, saya demen. Iya, kami suka itu tantangan itu kalau memang bersedia. Kami dilaporkan dan melaporkan itu biasa. Biasa. Oke, ini menarik. Kami tidak mundur satu detik pun. Oke, ini menarik nih. Ini menarik. Bang Rismon mau ngelaporin. Tadi katanya juga Bang Rismon sempat mendengar Bang Ade bilang partai politik. Konteksnya seperti apa pada saat itu? Iya, konteksnya partai politik. Apa warnanya ini sesuai dengan baju saya, warna biru. Ini kan panik ya kan? Ya, Cuma kami gertak untuk saya tidak pernah gini panik, loh, yang Bang memulai Rismon. melaporkan itu siapa? Joko Widodo. Padahal harusnya ya ijazahnya dia untuk capres itu adalah milik publik. Ya, siapapun warga negara Bang Rismon, ya. Warga negara Watsu itu ijazah dipakai dalam pencapresan kok. Justru itu Kekayaannya saja milik publik. TPU Data kekayaannya saja milik publik. Bisa Data melaporkan kekayaan. Joko Widodo, kami tidak bisa. Loh, Data kekayaan milik publik loh. Sendingnya apa? Ya nggak ada 108 legal standingnya. Nggak ada itu. Jadi gini. Kacau banget ini. Bang Roy, ya. Silakan. Bang Roy, kalau bukan ahli hukum tidak usah bicara hukum. Kalau nggak ngerti, nggak usah. Ya udah, nanti bicara hukum aja. Udah penyidik aja. Kaliannya nanti di penyidik aja, iya. Oke, saya Bang. Ya, silakan. Ini kan Joko Widodo menunjukkan kekhawatiran, kepanikan sehingga mengatakan partai politik lah, para buzzernya, terus mengatakan juga bahwa ada orang besar segala macam, itu kepanikan, mungkin kecemasan, nggak bisa tidur. Ya memang karena kami punya bukti-bukti yang makin menggunung. Persis. Makin menggunung dan kami didukung oleh publik yang kami nggak kenal, tetapi alumni resmi UGM. Ya. Salah satunya ditampilkan di sini coba.
transkrip nilai. Boleh kita tampilkan Ya. di belakang saya. Coba. Ini transkrip nilai yang asli, transkrip nilai katanya. milik lulusan Universitas Gajah UGM. Mada. Ya. Kita Ini, saksikan nah, bersama. ini mesin ketik. Saya Ini apa? bergeser. Ini mesin ketik ini. Mesin ketik. Bukan tulisan Itu, tangan. bukan tulisan tangan. Enggak, ini apa? Ini apa konteksnya? Ya, Konteksnya? konteksnya beginilah kelasnya UGM memberikan transkrip nilai akhir yang baku. Oke. Ya, bukan tulisan tangan. Coba terus di bawahnya Oke, lagi baik. ada Sebelum kita terus, pemirsa jangan kemana-mana, diskusi akan kita lanjutkan usai jeda. Tetaplah di Interupsi.